Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Asep Kurniawan. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 1 Talegong. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dan pada saat ini saya berada di kelas 10.066 Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tujuan pembelajaran dari koneksi antar materi ini yaitu calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama pada koneksi antar materi, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu murid dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Selanjutnya, implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid dan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi supaya semua murid merasa terfasilitasi. Jadi perlu diketahui ada 3 kebutuhan belajar murid, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Selanjutnya, ada 3 strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Jadi untuk yang pertama diferensiasi konten, materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar murid. Misalnya, memberikan lembar kerja murid yang berbeda. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Jadi pada diferensiasi proses ini, metode pengajaran yang dilakukan beragam untuk memenuhi kebutuhan murid. Kegiatan yang dilakukan bisa seperti diskusi kelompok, belajar mandiri, maupun proyek kolaboratif. Hal ini disesuaikan dengan gaya belajar murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Jadi pada diferensiasi produk ini, murid diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih hasil yang akan dibuat, seperti menulisnya di papan tulis, presentasi menggunakan PowerPoint, membuat poster, membuat video pembelajaran, membuat infografis, dan lain-lain. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pada koneksi antar materi ini yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi dengan memperhatikan kebutuhan murid, pembelajaran diferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Jadi, murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan lebih dapat terfasilitasi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi dapat disimpulkan, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua murid yang ada di dalam kelas kita, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid di dalam pembelajaran, serta akan meningkatkan hasil belajar murid secara optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan.
Nah, untuk pertanyaan yang terakhir pada koneksi antar materi ini yaitu, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, kaitan antar modul yaitu modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut Kejar Dewantara. Kaitannya yaitu, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengidentifikasi kebutuhan murid, supaya pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD. Kemudian kaitan antara modul 2.1 ini dengan modul 1.2 yaitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak supaya pembelajaran yang dilakukan berpihak pada murid dan dapat menuntun murid untuk meningkatkan kemampuannya sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menerapkan budaya positif supaya murid merasa terfasilitasi untuk memenuhi semua kebutuhan belajarnya. Selain itu, budaya positif diharapkan dapat meningkatkan karakter murid supaya pembelajaran berdiferensiasi lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar murid. Sekian pemaparan koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.